teman-teman, kali ini saya akan bandingkan ya usaha setir mobil motor dengan modal 5-7 juta itu dengan mesin iPower ya. Meskipun sistem iPower untuk saat ini sekarang ini tanggal 31 Mei ini ya stok kosong dan ready lagi bulan depan. Itu salah satu yang membuat saya memilih usaha setir mobil motor itu ini. Dulu saya juga kepikiran mau membuat counter HP. Nah, counter HP dan pulsa. Counternya itu harus bangun kios, harus bangun satu bangunan ruangan untuk jualan pulsa kan. Kemudian buat tempat HP dan pulsa itu namanya apa itu? Almarinya itu loh. Nah, itu kan mahal. 1,5 juta cuma dapat satu. Biasanya itu 3,5 juta sampai 5 juta buat tempat HP itu yang bagus, ya kan? Nah, etalase HP itu loh, 5 juta loh, itu baru buat lemarinya, almari HP sama pulsanya gitu loh. Nah, terus dapatnya berapa? Jualan pulsa bisa dapat 100.000 sehari. Ya kalau di kampung seperti saya boro-boro 100.000 ya. 30.000 aja ngeden, 30.000 aja sulit cari untung dari jualan pulsa itu aja yang komplain banyak gitu. Tapi kalau Anda cuci mobil motor itu kan mobil itu tarifnya 40.000, dikomplain tidak apa-apa, Anda capek tidak apa-apa, tapi dapat uang banyak kan. Nah, maksud saya gitu. Jadi kalau Anda itu tidak punya uang, tidak punya modal banyak, yang cocok yaitu sistem mobil motor ini. Gitu maksud saya, dibandingkan usaha mungkin jualan bakso, jualan mie ayam, jualan apalagi, jualan nasi goreng, jualan di luar banyak sih jualan itu ya, jual nasi uduk, warung makan. Tapi gini, dilihat dari sisi keribetan, kesulitan, tingkat kesulitannya itu untuk usaha yang lain itu lebih tinggi. Contoh usaha warung bakso, warung mie ayam, kemudian jualan pakaian di pasar, jualan jam dinding, jam tangan di pasar, itu membutuhkan tempat, etalasenya sudah mahal 5 jutaan. Kemudian kalau 1 tahun 2 tahun tuh sewa kios di pasar berapa? Mahal sekali. Ada yang 1 tahun tuh 3-5 juta untuk 1 tahun. Kalau 3 tahun berapa? 15 juta. Nah, Anda itu baru merintis, untungnya berapa? Nah, untungnya berapa? Loh, itu di pasar itu orang pada sukses mas jualan. Iya, karena mereka itu merintis 15 tahun, 20 tahun, ada yang 25 tahun ke pasar terus. Dari pasar tradisional mereka sudah di pasar, sekarang pasarnya sudah direhabilitasi, mereka tinggal ganti uang 40 juta sudah dapat kios baru. Kemudian mereka jualan pakaian juga sama. Mereka yang sukses di pasar itu mereka itu anak keturunan dari orang-orang yang sudah jualan di pasar, sudah punya kios dulu. Kalau Anda itu bukan anak juragan, bukan anak seorang pengusaha besar, kok mau ikut-ikutan jualan di pasar, menyewa ruko, kios di pasar, Anda itu akan kehabisan uang untuk beli kiosnya. Banyak di tempat saya orang-orang yang sudah beli kios di pasar, baru jualan 1 tahun, untungnya tidak seberapa, terus tidak laku, terus kemudian udah nyewa kiosnya setahun 2 juta, 3 juta, ada yang 5 juta. Di Swalayan tempat saya, di kota saya itu untuk sewa kios ruko di Swalayan, seperti di Grand Mall, kemudian di Citraland, kemudian di mall-mall besar, sewanya aja setahun tuh 15 juta, 10-15 juta, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Gimana itu adalah mereka tuh orang banyak uang gitu. Anda itu jangan terlalu kebayang ke sana kalau belum punya uang banyak. Kalau belum ada uang 20 juta, itu usaha paling cocok itu usaha jasa seperti ini. Seperti jasa reparasi itu bagus. Jasa reparasi kulkas, reparasi servis mesin
TV, jasa servis kulkas, servis mesin cuci, ya itu untungnya banyak itu. Cuman modal tenaga sama keahlian. Nah, kalau saya salon mobil ya untungnya banyak. Karena modal jasa. Saya sampai nolak hari ini, semenjak 1 bulan itu saya sudah nolak ya, karena capek. Maksudnya capek begini, waktu saya karena saya sudah di kantor ya, tapi saya juga masih buka. Kalau usaha sistem cuci mobil motornya berjalan terus, tapi kalau untuk salonnya kadang saya layani, kadang tidak. Kenapa? Karena ya itu, kalau saya ambil waktunya itu, kalau salon mobil saya ambil waktunya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu ya, kalau itu ngerjakan 1 kali kan hasilnya minimal 300.000 ya, lumayan lah buat tambah-tambah gitu. Dan pengerjaan salon mobil itu kan juga cepat, paling 4 jam. Kalau keramik coating itu kalau dilakukan 2 orang itu bisa 2 hari. Nah jadi gitu teman-teman ya, sharing usaha tentang usaha jasa. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman yang baru pemula untuk merintis usaha jasa, atau teman-teman yang bosan bekerja, bosan di kantor, bosan kerja nguli, bosan kerja serabutan, bosan kerja kantor, bosan jadi karyawan pabrik, bosan jadi tukang bank titil, bosan jadi tukang bank, karyawan bank, bosan. Ya kenapa? Karena ya itu wajar-wajar saja, meskipun Anda di bank hasilnya banyak, 10 juta katakanlah sebulan, tapi tenaga dan pikiran Anda kan terkuras untuk bank itu sendiri. Tapi kalau tenaga, pikiran, waktu Anda itu terkuras untuk usaha Anda, itu akan lebih memuaskan, akan lebih bermanfaat juga buat orang lain jika Anda mau melatih, memberikan ilmu Anda kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya.